남조선에서 리정혁을 목격했다고 합니다. 질투해요? 아니고. Melanjutkan episode sebelumnya, Seri sembunyi di pos satpam. Saat itu Cholgang mau nyamperin Seri, tapi Cholgang kemudian dengar suara HP Seri. Cholgang kemudian nyamperin suara HP-nya dan ngangkat teleponnya Seri yang ternyata itu adalah Jongyuk. Cholgang kemudian minta Jongyuk untuk datang ke parkiran. Sementara Seri udah sembunyi di tempat lain. Jongyuk kemudian datang ke sana. Dari kejauhan, Cholgang ngarahin pistolnya ke Jongyuk. Melihat hal itu, Seri langsung matiin saklar lampunya. Seri kemudian teriak kalau Cholgang itu bohong dan Seri baik-baik aja. Karena itu, Jongyuk kemudian pergi dan nyamperin Seri. Gak lama kemudian, beberapa petugas satpam datang ke tempat parkir dan mereka berdua pun bebas. Setelah kejadian itu, Seri kemudian nelpon pegawainya dan nyuruh pegawainya itu untuk meriksa identitasnya Cholgang. Seri juga minta supaya kejadian di parkiran itu dirahasiakan aja. Sesampainya di rumah, Seri manggil seorang dokter untuk meriksa keadaan Jongyuk. Tapi untungnya Jongyuk cuma kena luka tusuk aja. Setelah keluar dari rumah Seri, nggak taunya dokter itu malah ketemu Siang dan Sang A. Mereka berdua curiga sama Jongyuk. Seri pergi ke sebuah bangunan tempat Jongyuk diserang. Dia nemuin rombongan preman di sana. Sebelumnya dia juga udah beli gedung itu. Dia nyuruh orang-orang itu untuk nyari info tentang Cholgang. Siapapun yang bisa mendapatkan info tentang Cholgang bakalan dikasih hadiah sama Seri. Pulang dari sana, Seri langsung nemuin Suchan karena Seri tahu kalau selama ini Suchan mati-matian nyariin Seri. Seri berterima kasih sama Suchan dan ngasih Suchan pekerjaan karena ternyata Suchan itu dipecat dari perusahaan asuransinya sekalipun Seri udah kembali. Sementara rombongannya Jisoo berusaha mati-matian untuk bisa nemuin Seri. Mereka menyusun sebuah rencana. Manbuk jadi mata-mata di tempat kerjanya Seri, tapi dia nggak dapat info apapun. Jisoo juga nyari info di kedai ayam, tapi sayangnya dia malah jadi tukang parkir dan jadi tukang pengantar ayam. Sementara Jumok dan Endong disuruh nyari info melalui internet. Tapi mereka asik nonton drakor dan malah main game. Sedangkan Jumok yang nyari info di jalanan malah dikasih kartu sama para agensi karena dia mau direkrut jadi artis. Sementara sekarang ini direktur militer udah dapat info dari Cholgang kalau Jongyuk ada di Korea Selatan. Ini merupakan kesempatannya dia untuk bisa ngancurin keluarganya Jongyuk. Sungjun yang terkapar sakit tiba-tiba nelpon Seodan karena saat itu listriknya mati dan gak ada penghangat. Dengar hal itu, Seodan langsung bergegas ke sana dan bawa bahan-bahan untuk membuat bubur. Bubur yang rasanya asin yang dibuat sama Seodan mengingatkan tentang masa kecilnya Sungjun yang begitu menyakitkan. Sebenarnya saat itu Seodan agak gak percaya sama Sungjun karena Seodan udah tahu kalau Sungjun itu sebenarnya penipu di Korea Selatan. Tapi meskipun begitu, Sungjun tetap nyeritain kisah hidupnya dia. Dulu keluarganya Sungjun itu orang kaya. Tapi tiba-tiba orang kepercayaan ayahnya Sungjun mengambil alih hartanya, yang ternyata itu adalah ayahnya Seri. Karena insiden itu, Sungjun kemudian pindah rumah ke Inggris. Ayahnya meninggal dan ibunya nikah lagi. Sungjun akhirnya harus hidup sebatang kara. Setelah dewasa, Sungjun bertekad untuk balas dendam sama keluarganya Seri. Awalnya dia mau nikahin Seri demi untuk balas dendam. Tapi sayangnya Seri terlalu cerdas dan gak tertipu oleh rayuannya Sungjun. Karena itu Sungjun akhirnya ngerayu Siang dan bawa kabur uangnya Siang. Dengar hal itu, Seodan jadi geram sendiri dan dia malah minum sendiri satu botol. Dia bahkan tidur di situ juga. Sementara Jongyuk dan Seri minum. Jongyuk mengutarakan keinginannya dia. Sebenarnya dia gak pengen pulang lagi ke utara dan dia pengen nikah sama Seri dan hidup bareng sama Seri bahagia selamanya. Tapi nampaknya itu semua terlalu sulit buat mereka. Pagi-pagi Seri menghadiri acara grand opening toko barunya dia. Dengar hal itu, Jisoo dan kawan-kawan langsung dandan ala orang Korea Selatan dan datang ke sana.
mereka pura-pura mau beli barang-barang di sana, tapi dengan alasan dia pengen ketemu sama pimpinannya dulu. Karena itu terjadi berulang-ulang, pegawainya Seri pun akhirnya curiga sama Jisoo dan yang lainnya. Apalagi belum lama ini tersebar berita kalau Seri sempat diserang di tempat parkir. Mereka yang menyadari kalau orang-orang udah pada curiga langsung kabur. Tapi saat itu Endong malah tidur. Mereka manggilin Endong dan Endong gak sadar lari gitu aja ninggalin sepatunya. Saat itu kebetulan Jonghyuk ngeliat sepatunya Endong dan Jonghyuk langsung nyamperin mereka semua bawa sepatunya Endong. Jisoo dan yang lainnya seneng banget karena akhirnya mereka bisa ketemu sama Jonghyuk. Sementara Seri disamperin sama Sejun dan Yein. Sejun ngasih tahu soal perbuatan buruknya Siang. Sejun juga bilang kalau ibunya sekarang ini udah memihak Sejun. Karena itu Seri kemudian nyuruh Sejun untuk nyari tahu lebih lanjut tentang Siang. Setelah pembicaraan itu Seri nyamperin Jonghyuk. Betapa terkejutnya Seri, ternyata dia ngeliat Jisoo dan yang lainnya. Seri kemudian ngajakin mereka semua ke rumahnya Seri. Sementara suaminya Yong-ai ditahan sama badan keamanan. Yong-ai benar-benar berduka. Tapi untungnya dia punya sahabat-sahabat yang begitu peduli sama dia. Malam-malam Seri dengar pembicaraan Jonghyuk dan Manbuk. Manbuk bilang kalau mereka diperintahin sama ayahnya Jonghyuk untuk ngebawa Jonghyuk pulang segera. Mereka udah kehabisan waktu, karena kalau sampai direktur militer tahu, maka itu bisa dijadikan bahan untuk menjatuhkan keluarganya Jonghyuk. Dengar hal itu, pagi-paginya Seri langsung ngomong sama Jonghyuk kalau dia nggak keberatan kalau Jonghyuk tiba-tiba ngilang gitu aja, karena lukanya Jonghyuk kan sekarang udah pulih. Ibunya Seri datang nemuin Seri dan bilang kalau dia nggak akan diem aja dengan sikap Siang. Tapi sayangnya Seri nggak percaya sama omongan ibunya, karena ibunya Seri itu bukanlah ibu kandungnya. Dulu Seri pernah ngalami hal buruk yang bikin dia trauma sampai sekarang. Dia pernah ditinggalin sama ibunya itu di laut. Alasannya sih ibunya mau beli minuman hangat. Tapi sampai matahari terbit pun ibunya nggak kembali. Karena itu setiap apapun yang diomongin sama ibunya Seri nggak bakalan percaya. Apalagi itu terjadi di saat tepat ulang tahunnya Seri. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Seri. Diam-diam Siang dan Sang-a ketemu sama manajer O dan juga Cholgang. Karena manajer O berpikir kalau mereka bertiga itu punya kepentingan yang sama. Mereka sama-sama ingin Seri menghilang. Karena niatnya Cholgang mau culik Seri dan dia mau bawa Seri ke Korea Utara untuk dijadikan bukti kalau Seri adalah mata-mata dari selatan yang diumpetin sama Jonghyuk. Tapi Cholgang nggak bisa menjamin keselamatan Seri kalau Seri dibawa ke sana. Karena itu Siang kemudian pergi gitu aja. Tapi anehnya Sang-a malah ngasih tahu alamat rumahnya Seri ke Cholgang. Malam-malam Seri pulang. Rumahnya tampak gelap dan sepi. Seri berpikir kalau Jonghyuk dan yang lainnya udah pulang ke Korea Utara. Karena itu Seri kemudian nangis. Tapi nggak lama kemudian Jonghyuk dan yang lainnya datang dengan bawa sebuah kejutan hadiah ulang tahun. Tapi ngelihat hal itu Seri masih aja nangis. Seri kemudian pergi keluar rumah. Saat itu Jonghyuk pun nyusulin Seri. Ternyata Jonghyuk tahu ulang tahun Seri dari rekaman suara yang ada di meja kerjanya Seri di rumah. Dalam rekaman suara itu Seri niatnya mau bunuh diri. Dia merekam pesan-pesan untuk keluarganya dia. Dan setelah diingat-ingat lagi, saat itu Jonghyuk ketemu sama Seri saat Jonghyuk lagi bareng sama Seodan. Saat itu Jonghyuk minta Seri untuk motoin Jonghyuk dan Seodan. Saat motoin mereka berdua, Seri bergumam kalau Jonghyuk pantas dapat yang lebih baik. Ingat hal itu, Jonghyuk berpikir kalau ini semua adalah takdir.
Saat di luar, Seri ngomong sama Jonghyuk kalau Jonghyuk sebaiknya pulang aja karena sebelumnya Seri udah dengar soal pembicaraan Jonghyuk sama Manbuk. Seri bisa jaga diri. Gak lama kemudian Manbuk datang jemput mereka berdua. Saat itu Cholgang lagi ngintipin mereka dan Cholgang tahu kalau Manbuk juga ada di situ. Tapi gak lama kemudian ada suara sirine polisi dan Cholgang langsung pergi. Setelah masuk, mereka kemudian ngerayain ulang tahunnya Seri. Setelah tiup lilin selesai, Jonghyuk ngasih sebuah hadiah cincin couple. Ibunya Seodan pergi ke apartemennya Seodan karena semalam Seodan gak pulang ke rumah. Sesampainya di sana, dia ketemu sama Sungjun. Ibunya Seodan langsung ngebangunin Seodan yang saat itu lagi tertidur karena semalaman mabuk. Meskipun Sungjun orang asing, tapi Sungjun pinter banget memikat hatinya ibunya Seodan. Sungjun ngajakin ibunya Seodan untuk makan malam bareng. Di situ Sungjun juga ngaku kalau dia suka sama Seodan. Pulang-pulang nampaknya ibunya Seodan suka sama sikapnya Sungjun. Tapi apapun yang terjadi, Seodan bilang kalau dia akan tetap nikahin Jonghyuk. Sementara Jonghyuk nemuin manajer Oh karena saat itu kan dia udah dibohongin. Dia bilang dia mau mempertemukan Jonghyuk sama Cholgang, tapi nggak taunya dia malah mengutus orang untuk ngebukin Jonghyuk. Seri mau membalas kebaikan Jisoo dan kawan-kawan dengan manjain mereka. Seri ngasih mereka sebuah kartu dan nyuruh mereka semua untuk menghabiskan banyak uang dengan kartu itu. Mereka boleh belanja apapun dan makan apapun yang mereka mau. Sang A tiba-tiba ngumpulin para eksekutif di kantor pilihan Seri. Di situ Sang A mau mengungkap fakta bahwa Seri kemarin itu habis dari Korea Utara. Dengan begitu Sang A bisa membuat Seri lengser dari jabatannya sekarang. Tapi sebelum itu terjadi, ibunya Seri tiba-tiba datang dan mencegah rencana busuknya Sang A. Saat di kantor, manajer Hong tiba-tiba masuk ke ruangan Seri dan bilang kalau Sang-u lagi bikin status buat Seri. Manajer Hong bahkan nanyain apakah Seri punya niatan untuk rujuk lagi sama Sang-u. Tapi karena di ruangan itu ada Jonghyuk, Seri kemudian bilang kalau itu nggak mungkin. Seri nyuruh manajer Hong untuk berhenti omong kosong dan cepat pergi. Dengar Seri yang dulunya sering kencan sana sini, Jonghyuk jadi cemburu. Seri kemudian ngajakin Jonghyuk untuk bolos kerja dan jalan-jalan. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah jembatan. Jonghyuk ngingetin Seri soal pertemuan mereka di jembatan di Swiss dulu. Dengar hal itu, Seri benar-benar terkesan. Mungkin pertemuan mereka itu emang takdir. Habis dari situ, Seri dan Jonghyuk kemudian nyusulin Jisoo dan kawan-kawan. Mereka lagi makan ayam dan bir di sebuah kafe. Seperti biasa, Jisoo dan juga Seri memainkan sebuah permainan sambil minum. Saat itu Manbuk keluar untuk merokok, tapi secara tiba-tiba dia ditemuin sama Cholgang. Cholgang ngancem Manbuk dan nyuruh Manbuk untuk ngikutin perintahnya Cholgang. Atau kalau enggak, Upil akan berada dalam bahaya. Gengnya Yong-ai datang nemuin Sungjun di apartemen tempat tinggalnya Sungjun. Saat itu mereka kebetulan ketemu sama Seodan yang juga mau ke sana. Sesampainya di sana, Yong-ai minta bantuan sama Seodan untuk membebaskan suaminya. Tapi saat itu Seodan nolak. Melihat ada Sungjun, salah satu rombongan Yong-ai pernah lihat Sungjun keluar dari rumah Jonghyuk. Dengar hal itu, Seodan langsung nanyain ke Sungjun. Sungjun kemudian nyeritain semuanya yang terjadi sama Jonghyuk. Bahwa sekarang ini Jonghyuk berada di Seoul untuk melindungi Seri dan juga membawa Cholgang. Dengar hal itu, Seodan langsung shock dan nangis. Jisoo dan kawan-kawan bakalan pulang besok karena bareng sama busnya atlet. Tapi sayangnya Jonghyuk gak bisa ikut pulang karena dia harus nemuin manajer Oh yang bakal menghubungkan ke Cholgang. Siang dimarahin habis-habisan sama ayahnya gara-gara dia mencegah Seri untuk pulang ke Korea Selatan saat itu. Tapi sang ayang licik kemudian nunjukin fotonya Sungjun bareng sama Seri. Sang A ngasih tahu kalau Sungjun itu adalah anak dari sahabat mertuanya itu yang pernah diambil alih bisnisnya.
Sung Jun mungkin akan balas dendam. Karena itu Sang Ah dan Siang menghentikan Seri untuk pulang. Ayahnya masih gak yakin sama omongan Siang. Karena itu ayahnya minta Siang untuk ngehubungin Seri karena ayahnya mau nanya sendiri sama Seri. Saat ditelepon, Seri pun bilang kalau dia bakalan dateng. Tapi gak taunya Siang berkomplot sama Cholgang. Siang ngasih tahu Cholgang rute arah Seri untuk pergi ke rumah ayahnya. Dalam perjalanan, Seri dihadang sama 3 mobil. Sementara Jongyuk datang sendirian nemuin Cholgang dan ngelawan anak buahnya Cholgang. Ternyata sebelumnya Manbuk udah ngasih tahu Jongyuk soal dia yang ketemu sama Cholgang dan diancam. Tapi kali ini Manbuk bakalan ngelawan Cholgang dan memihak Jongyuk. Mereka bersekongkol untuk nipu Cholgang. Seri bahkan gak percaya sama kakaknya. Seri menduga kalau kakaknya kerja sama Cholgang. Karena itu saat mau ke rumah ayahnya, ternyata di dalam mobil Seri ngebawa Jisoo dan kawan-kawan. Mereka kemudian berantem sama anak buahnya Cholgang. Setelah mengalahkan mereka semua, Seri, Jisoo, dan kawan-kawan datang ke gedung tempat Cholgang ketemuan sama Jongyuk. Seri bahkan ngerahin para preman yang fasih bahasa Mandarin saat itu. Sebagai imbalannya, Seri bakal gratisin mereka tinggal di gedung itu selama 1 tahun. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung dan berantem sama rombongannya Cholgang. Saat ngelihat Manbuk, Cholgang jadi tahu kalau Manbuk itu berpihak sama Jongyuk. Saat semua orang berantem, Cholgang menggunakan Manbuk untuk mengancam Jongyuk. Cholgang nyeret Manbuk keluar gedung dan mukulin Manbuk. Saat itu Seri pun ngeliat. Gak lama kemudian Jongyuk datang. Lihat kehadiran Jongyuk, Cholgang langsung ngumpet dan ngambil pistolnya. Saat itu Cholgang udah ngarahin pistolnya ke Jongyuk. Lihat hal itu, Seri gak mau diem aja. Seri yang ada di dalam mobil langsung ngendarain mobilnya untuk menghalangi Jongyuk. Saat itu Seri pun tertembak. Lihat Seri yang udah gak sadarkan diri, Jongyuk pun kemudian nembakin Cholgang. Saat itu Cholgang buru-buru kabur, tapi untung aja dihadang sama Manbuk. Jongyuk kemudian ngeluarin Seri yang udah terkapar. Gak lama kemudian Jisoo dan yang lainnya datang dan mereka syok ngeliat Seri yang udah tertembak. Dan episode kali ini pun telah selesai. Kasih yang udah menonton, bye bye.